Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di video terbaru di channel banghaji.com bersama saya Muhammad Ervan. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi video sebelumnya tentang penggunaan aplikasi pengolah data ya atau spreadsheet. Di video sebelumnya saya sudah sedikit mengenalkan tentang spreadsheet yang ada di dalam paket aplikasi WPS Office ya. Nah, di video itu juga sudah dibahas tentang bagaimana caranya misalnya mengambil nilai tertinggi, nilai terendah gitu ya, dan membuat perhitungan tentang nilai rata-rata dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk sedikit membahas tentang bagaimana cara untuk menggunakan kondisi atau menggunakan pemilihan kondisi gitu ya. Misalnya jika kita tentukan nilai tertentu ini disyaratkan berapa, contoh lah misalnya untuk penilaian ya, antara lulus dengan tidak, itu nilai ini ditentukan tidak lulus, kalau nilainya segini ke atas lulus gitu ya. Nah, demikian juga nanti untuk beberapa perhitungan untuk penilaian ya. Kita coba saja. Nah, tapi sebelumnya lihat dulu ya pesan-pesan berikut ini ya. Silicon Tuntun video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentang informasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghaji.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas satu kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah dua kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Baik, kita buka saja WPS-nya ya. Saya lanjutkan seperti ini. Baik, ini sudah terbuka WPS ya. Kita menggunakan yang spreadsheet ya, seperti ini. Saya klik. Oke, kita gunakan yang blank juga karena kita akan membuat sesuatu yang baru ya, khusus. Nah, sebelumnya saya pindahkan kameranya ke sebelah kanan ya, sebelah kanan supaya nanti tidak mengganggu di sebelah kiri. Oke, seperti ini. Baik, kita lanjut ke sini. Misal nih ya, saya langsung saja. Misalnya ini adalah daftar nilai mata kuliah. Video saya kok ngadapnya ke sana ya. Ini gimana nih caranya nih ya? Udahlah, biarin aja ya. Tapi nggak bagus ya. Pindah dulu deh, lagi ke sini lagi. Mudah-mudahan masih kelihatan. Oke, ininya saya besarin dulu. Oke, daftar mata kuliah. Misalnya nih, pemrograman web gitu ya. Oke, di sini ada nomor, kemudian ada NIM, kemudian nama, lalu di sini nilai gitu ya. Di sini misalnya ada tugas, ada UTS, sama UAS terakhir ya, misalnya. Kemudian di sini ada nilai akhir. Nilai akhir. Lalu di sini ada nilai mutu. Mutunya itu misalnya A, B dan sebagainya ya. Lalu di sini ada keterangan. Nah, ini keterangan ini menunjukkan lulus dan tidaknya. Baik, saya format dulu seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat ya, sedikit ya. Nanti namanya nggak banyak ya, mungkin hanya 2 atau 3 saja. Kemudian ini di merge ya, bisa digabung seperti ini, di blok saja. Ini ada merge and center. Nah, ini yang belum kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, seperti ini sama. Nah, ini juga keterangan gini ya, karena hanya satu baris saja. Sedangkan ini nilai ini mewakili semua ini, maka saya blok seperti ini, lalu saya merge ya. Lalu ini juga saya blok aja begini. Saya blok seperti ini, kemudian saya kasih garis ya. Garisnya pakai ini nih.
Oke, langsung aja all border. Nah, ini sederhananya begini. Lalu di sini nomor 1. Kemudian ini saya coba ditarik, bisa apa enggak ya? Bisa ya. Jadi mirip aja lah dengan yang biasa digunakan ya. Kemudian NIM-nya misalnya saya pakai gini. Ini sederhana aja ya. 001. Kemudian C 003. Anggap aja begitu karena misalnya yang ikut di mata kuliah ini nggak berurutan ya, dan ada yang ngambil ada yang enggak gitu ya. Nama misalnya seperti ini. Kemudian yang kedua Ervan. Kemudian yang di sini Bang Haji misalnya gitu ya. Ini juga di format seperti biasa seperti ini. Nanti untuk nilai akhir ya, ini nilai akan kita isi antara tugas UTS UAS ini semuanya akan kita isi dengan nilai skala 100 ya, 0 sampai 100. Kemudian nilai akhir ini nanti kita akan set begini. Tugas, atau kita masukin di sini ya. Tugas dalam kurung misalnya 20% gitu ya. Nah, untuk membuat dia ke bawah ya, itu bisa menggunakan ALT enter gitu ya. Nah, dia ke bawah gitu ya. Kalau dalam satu kolom ya. Karena kalau tidak, nih juga sama ALT enter. Karena kalau tidak, dia akan pindah kolom ke bawah ya. Ini juga sama. Untuk mengedit tekan F2, kemudian ALT enter, kemudian misalnya ini 50%. Oke, nilai akhir adalah penggabungan dari ini ya, 20% dari tugas tambah 30% UTS ditambah 50% UAS. Kemudian di sini mutunya nanti kita buat di sini ya, keterangannya ya. Baik, ini langsung saja kita isi misalnya 70 times 80, kemudian di sini ternyata jatuh gitu ya. Lalu CR1 misalnya gini jatuh, tapi di sininya yang tinggi misalnya gitu ya. Lalu Bang Haji misalnya ini yang topnya di kelas misalnya gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nilai akhir adalah 20% dari tugas ditambah 30% UTS ditambah 50% UAS. Kita masukkan rumusnya seperti ini ya. Sama dengan, kalau saya lebih suka begini ya, 0,2 ya dikali dengan selnya yang mana, yang ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tutup plus dalam kurung lagi ya, kurung buka, 0,3 dikali selnya adalah sel yang UTS. Seperti ini, tutup kurung plus kurung buka lagi 0,5 dikali tanda bintang ya, kali itu ya, asterik. Nah, ini kolom untuk UAS-nya. Lalu ditutup saja, enter. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa tarik ke bawah ini ya. Oke. Nah, lalu untuk mutunya. Untuk mutu nanti silakan diulang-ulang ya videonya ya, supaya Oke. Supaya nanti bisa lebih jelas, karena saya mempertahankan gimana caranya supaya video ini rata-ratanya hanya 10-an menit aja ya, jangan lebih, karena khawatirnya nanti bosan ya. Terus untuk mutu seperti ini. Kalau nilainya 80 ke atas, 80 lebih ya. Nah, atau gini deh, lebih dari sama dengan 80. Nah, ini A gitu ya. Kemudian lebih dari sama dengan 70. Nah, ini B. Kemudian lebih dari sama dengan 60. Ini C. Lalu lebih dari sama dengan ini buat aturan ya. Sama dengan 50 itu D. Kemudian kalau kurang dari 50 ini adalah E. Nah, lalu keterangannya di sini. Di sini lulus. Ini juga lulus. Ini juga lulus. Yang ini tidak lulus. Yang ini gagal keterangannya. Oke, ini akan kita coba masukkan di sini ya. Baik, caranya gimana? Caranya seperti ini. Yang jadi patokan adalah nilai akhir ya. Untuk mutunya, untuk A, B, C, D, E-nya. Lalu nanti untuk keterangan itu ngambilnya dari sini, dari mutu ya. Jadi harus ada dulu di mutunya. Oke, sini saya masukkan sama dengan. Nah, ini menggunakan kondisi tadi yang saya katakan ya. Menggunakan if.
Ya, bisa huruf kecil atau huruf besar bisa. Kemudian kurung buka, kemudian yang ingin dites apa? Yang ini ya, yang nilai akhir. Lalu kita masukkan seperti ini, lebih dari sama dengan 80 gitu ya. Kemudian itu untuk logika kalau dia benar maka hasilnya nanti apa gitu. Nah, ini menggunakan, perhatikan di sini ya, ini ada tooltipsnya, ada tanda titik koma. Ini berbeda antar komputer ya, boleh jadi nanti itu hanya koma saja. Nah, maka dilihat di sini ya, di apa namanya, di tooltipsnya ini diperhatikan, karena kalau settingan yang bahasanya bahasa Inggris, jadi saya jelaskan dulu ya. Kalau untuk settingan yang bahasanya bukan bahasa Indonesia gitu ya, setahu saya bahasa Inggris misalnya dan sebagainya, itu dia menggunakan koma. Tapi kalau kita settingannya sudah bahasa Indonesia seperti komputer yang saya pakai ini, dia nanti pakainya titik koma ya. Kita lanjut. Oke ya. Nah, sampai sini tadi ya. Kemudian value yang benar apa? Yaitu A gitu ya. Nah, ini pakai seperti ini. Pakai perlu tanda double quote, tanda petik ganda, karena dia string ya. Kemudian titik koma. Lalu untuk yang jika tidaknya, nah ini if lagi ya, menggunakan logical testnya masih, yang itu menggunakan nilai akhir. Nah, kemudian lebih dari sama dengan 70 gitu ya, titik koma, maka kalau dia di atas atau sama dengan 70, B gitu ya. Titik koma lagi, lalu di if kan lagi ya. Nah, gini. Terus saya ambil lagi yang ini, lebih dari sama dengan berapa? 60 ya. 60 titik koma, lalu pakai tanda petik C gitu ya. Tanda petik lagi if titik koma ya, if, kemudian nilai akhir lebih dari sama dengan 50 titik koma, tanda petik D gitu ya, tanda petik lagi, tutup. Nah, sekarang nilai terakhir itu tidak perlu dimasukkan kurang dari 50-nya ya. Wah, durasinya sudah 12 menit ya. Oke, ini langsung saja dengan huruf E-nya. Artinya selain itu maka hurufnya adalah, nanti mutunya adalah E. Nah, ini kita tidak perlu menghitung jumlah kurung bukanya berapa ya. Langsung saja kita enter. Mudah-mudahan selamat ya. Mudah-mudahan selamat. Kita coba enter. Oh ya, ternyata berhasil ya. Nah, ini untuk nilai 70,5. Kalau kita merujuk ke sini, grade-nya, mutunya adalah B ya, betul ya. Nah, lalu kita tarik ke bawah ya. Seperti ini. Nah, ini. Jadi benar ya, kalau yang ini nilainya A, 80 ke atas kan ya. Kemudian 70 ke atas, kemudian 60 ke atas itu C. Sekarang gimana kalau misalnya ini kita rubah angkanya, kita membuktikan yang nilai D. Nah, ini masih C. Ini misalnya 60. Ini juga masih ya. Kemudian ini 55. Nah, ini sudah nilainya D. Kenapa? Karena lebih dari sama dengan 50. Ya, sedangkan di sini sudah 55. Lalu kalau yang nilai E, nilai 30, di sininya 40. Nah, ini sudah di bawah dari 50, maka dia grade-nya adalah E. Baik, kita masukkan yang ini ya. Nilainya ini saya rubah supaya dia menjadi yang tidak lulus ya. Nah, misalnya seperti ini aja. Jadi ada lulus, tidak lulus, sama gagal gitu ya. Lalu kita cek di sini saja. Di sini ditaruh untuk menentukan kelulusannya. Sama dengan, masih menggunakan if ya. Jadi if sama dengan, kemudian di sini ya, langsung saja begini, lebih dari kurang dari atau sama dengan, seperti ini ya, C ya. Karena dia menggunakan string bukan angka, maka perlu pakai tanda petik 2 ya. Kemudian di sini kasih keterangan gagal. Nah, lanjut lagi ke sebelahnya, titik koma, pakai if yang baru untuk menentukan yang tidak lulusnya. If, sorry, kebalik ya. Sorry. Ini diedit. Oke, sini. Ini bukan gagal, tapi kita coba ya, lulus. Nah, kemudian if kurung buka ini lagi ya, yang mutu sama dengan D titik koma, karena ini string jadi tidak lulus, string, tutup ya, tanda petik.
kemudian titik koma. Nah, terakhir itu nggak perlu lagi karena selain itu nanti kita anggap sebagai gagal. Langsung aja ketik gagal. Saya coba ya, mudah-mudahan tidak terbalik. Enter. Kurung tutupnya tidak perlu kita buat. Seperti ini. Nah, ada benar ya, gagal. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Seperti ini benar ya, lulus. Tidak lulus karena nilainya kurang dari 60. Kemudian gagal kalau kurang dari 50. Baik, seperti itu. Kita tambah sedikit di bawah sini. Untuk pembahasan kita yang sebelumnya, kita mengambil nilai rata-rata. Jadi ini saya gabung, merge and center ya. Kemudian di sini masukin rata, misalnya, atau rata-rata lah. Nah, rata-rata tugas berapa? Sama dengan, nah ini ya, average tadi ya. Kemarin average ya. Average dalam kurung yang mana? Yang ini saya blok, langsung saya enter. Oke, nilainya segini. Terus yang ini juga sama. Saya tarik aja ke sini. Oke, seperti ini. Nah ya, karena ada koma-koma panjang seperti ini, saya blok begini, lalu saya klik yang ini ya. Ini untuk tanda koma, ini menampilkan tanda koma nanti ya. Ini untuk ribuan, kemudian ini untuk koma. Nah, ini perhatikan. Nah, bisa seperti ini ya, ini pengurangnya. Kalau yang mutu dan sebagainya, ini tidak perlu kita kosongkan saja ya. Ini cukup kita garis minus saja karena tidak ada. Ya, ini juga hanya keterangan saja ya. Jadi ini tidak digunakan kecuali nanti kita menggunakan di bahasan yang berikutnya, yaitu bahasan tentang lookup. Ya, nanti bisa kita gunakan itu dan kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Nah, lalu ini silahkan disimpan. Saya kira cukup saja dulu videonya ya. Ini penggunaan saya sebentar. Saya simpan. Mana ya? Cek sebentar. Nih error nih aplikasinya ya. Oke. Ini disimpan dulu. Oke, misalnya untuk ini adalah latihan kondisi gitu ya, menggunakan if gitu ya. Oke, saya simpan saja. Nah, di video selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana caranya mengubah warna dari mutu. Misalnya kalau E itu warnanya merah secara otomatis ya, jadi berdasarkan kondisinya, tergantung nilainya. Nanti kalau warna untuk yang lulus misalnya warnanya hijau, kalau untuk warna kuning misalnya C gitu ya, warna oranye misalnya D. Jadi warna kita sudah mengetahui bahwa itu nilai mutunya apa dan keterangannya apa gitu ya. Baik, saya kira cukup itu video dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa seperti pesan yang di depan tadi, di iklan tadi ya. Kalau ini bermanfaat buat kita, mudah-mudahan itu bermanfaat juga bagi orang lain. Kalau tidak bermanfaat buat kita, mudah-mudahan itu kita share, kita bagikan. Siapa tahu itu bermanfaat bagi kawan-kawan kita yang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan itu menjadi sebab wasilah bagi kita untuk mendapatkan amal jariah dari ilmu yang kita sebarkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Rasyadani Allahu ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.